sapa dulu saudaramu yang di kampung sana, kamera. Halo. Kamera yang nyala. Yang nggak nyala masa gini, halo. Masuk TV, masuk TV. Mana suaranya? Semangat terus, hidup itu harus semangat ya. Betul. Kembali ke selamat malam untuk Rida, siapa nama panjangnya? Rida Nara, Mas. Rida Wagiman ya. Udah dijawab masih salah. Rida Nara. Nara. Malam. Gua pengen nawarin Pepi untuk bersihin kulkas di belakang. Ya nggak enak dong mas. Masa gua bersihin adik lu sendiri? Tunjepoin aja. Sesuai dengan tema saya malam hari ini tentang misteri siluman harimau ini. Konon katanya dirimu ini keturunan dari kakek buyut penganut ilmu siluman harimau. Apakah benar ini? Betul. Ya. Menurut keluarga saya seperti itu, Mas. Jadi kakek enam tingkat di atas saya. Jadi kakek buyut ya. 6 generasi di atas saya. Pada saat itu mempergunakan ilmu ini untuk perluasan lahan, Mas. Untuk apa? Perluasan lahan. Jadi pada saat itu kan dia membuka lahan gitu. Jadi yang sering dihadapin. Hutan maksudnya. Iya, Di karena Empang. kan aku tinggal di kampung pada saat itu kan. Saya keluargaku memang di kampung banget, di Padangnya itu kami di Tahu, saya tahu, kelihatan. Oh iya, Mas ya. Ya gimana sih mas? Dari urat-uratnya kelihatan. Memang dari kampung banget kelihatan. Jangan gitu. Lihat kakinya aja jeber gitu. Ini kan karena ini kan pakai sepatu aja. Kalau nggak pakai sepatu biar kayak kipas bentuknya. Tuh ada yang ngomong tuh. Mas, mau tanya, kok tahu Rida nggak pakai sepatunya gimana? Iya. Loh, pernah saya kepanasan dikipasi Maria. Ya nggak apa-apa. Nggak ngaca ya. Iya dia. Bilang dari kampung. Lu tahu nggak sejarah dari Kenapa mana? Pep? Dari dia asal dari mana? Dari mana? Dalam tanah. Terus. Tujuh turunan. Enam. Berarti Ida yang keberapa ini sudah keberapa? Berarti yang Ketujuh. ketujuh ya. Waduh, pantesan kamu kalau pas syuting itu kok jalan Apa tuh, Mas? Ngapain itu, Mas? Ngapain? Itu kenapa mas? lukis. Ngeluarin itunya. Biasanya kalau itu pas keluar tuh pas kondisi seperti apa? Apanya, Mas? Pas Energi itu tuh ya? ilmunya itu kalau pas keluar tuh pas kondisi. Nah, itu dia, Mas. Kan menurut aku kan Bos nggak punya menurut duit, cerita para- keluarga ya pada Iya, saat iya. itu. Jadi beliau itu sebetulnya memperdalam ilmu siluman macan itu sebetulnya untuk memperluas macan dan untuk mengendalikan macan sih, Mas, pada saat itu. Nah, terus beliau meninggal. Nah, mungkin materinya itu kan tetap ada ya kalau kita menganut sesuatu ya, Mas ya gitu. Tapi bukan berarti dia siluman harimau, tapi dia menggunakan kodamnya seperti itu, Mas. Gitu. Ini kakek buyutnya ini. Siluman keong racun. Atau bahasa Inggrisnya poison snail. Saya Inggriskan biar kelihatan bona fide. Tetap aja keong racun. Bonafide. Balik kan. Jorok. Balik kan. Jorok. Maka balik.
Baik mas, baik. Baik. Kembali nanti kena bintang tamu yang kedua ya. Jangan ngomong-ngomong ya. Jangan ngomong-ngomong. Menurut kamu kan tadi belum salaman. Makasih mas, makasih banget, makasih mas. Makasih, aku ngasih apa kok makasih kamu? Biasanya kalau kena ke cewek itu cium-cium mas. Itu kok enggak? Menurut informasi yang saya dapat, Pepi juga katanya masih keturunan dari Siliwangi. Enggak, kamu tuh sebetulnya Siliwangi apa Siliwong nih betulnya nih? Apakah betul nih? Monggo Papi fair aja Pep. Enggak apa-apa Pep. Enggak, menurut cerita ini orang tuaku dari pihak ayah masih ada hubungan sama Kesultanan Cirebon. Itu aja sih. Kasepuan, Kanoman? Kanoman kalau nggak salah. Oh Kanoman. Kakinya loh mas, kakinya. Kakeknya aki-aki, gue tahu. Pepi mah gitu banget sih. Neneknya loh mas, neneknya mas. Nenek, udah gue tahu. Kita lihat dari auranya darah birunya ada. Darah apa tuh mas? Darah apa? Cumi. Enggak ada. Saya ngerti dikit-dikit hal-hal kayak gitu. Kalau aku melihat seseorang ini ada turunan, ada enggak. Ada turunan tanjakan. Kamu turunan dari orang tuamu sendiri ya? Kenapa dia? Hah? Ya dulu penjaga ronda kan ya? Balik galak. Untuk Ridan. Oh ini bahasa Inggrisnya. Apa mas? Flow lah, ngalir lah. Yang saya tempe, dirimu ini kan punya kelebihan bisa merasakan makhluk astral. Kamu kok pakai jepretan tikus segala? Mas, bukan jepretan tikus. Apa? Yang begini? Iya. Itu gorden kue pancong, Mas. Goreng kue pancong. Apakah itu juga merupakan? Enggak mesti ngomong goreng kue pancong. Colokannya di situ. Enggak, sebetulnya gigimu tuh ada berapa sih sebetulnya? Parah banget mas. Parah banget. Kan di mana-mana kan 32 ya. Ini 114 ya itu sebenarnya. Apakah itu merupakan salah satu ilmu yang diturunkan dari kakek buyutmu nih, monggo nih? Ya, sebetulnya itu hal yang pertama kali saya tanyakan sama keluarga saya ya, Mas ya, kenapa saya berbeda. Kalau saya merasakan sesuatu dan melihat sesuatu yang orang lain nggak ngelihat gitu loh. Nah, habis itu barulah itu kakek saya cerita soal dulunya seperti apa gitu loh. Nah, ada kemungkinan, ya itu tadi Mas, kalau sepertinya ada kodam yang mengikuti mungkin ya menempel, tapi saya bukan berarti penganut siluman ular karena saya nggak mengikuti ritualnya gitu loh Mas. Jadi sepertinya saya cuma ketempelan dari ilmunya itu gitu. Wujudnya seperti apa tuh kodam? Nah ini yang menarik, saya nggak pernah melihat wujudnya secara begini seperti saya melihat sosok-sosok yang lainnya ya. Dia itu cenderung di belakang. Setiap saya melihat dia ke belakang lagi gitu loh. Jadi nggak kelihatan? Nggak kelihatan. Pernah saya melihat satu kali ketika saat saya sholat, itu saya melihat bayangan di sampingnya itu kan lampu di belakang ya, itu bayangan memang sosok binatang sedang duduk gini gitu di belakang. Saya ngeliat cuman bayangannya panjang gitu berbentuk sosok binatang. Gitu. Kakinya berapa? Nah, kakinya dilihat dulu. Jadi 4 gambarnya mana? 4. Jadi sosoknya itu malah lebih sering saya temui di mimpi Mas. Di mimpi. Di mimpi. Kenapa ketawa Mas? Enggak. Udah terus. Lebih sering lewat mimpi. Enggak ngomong soal kaki gitu. tuh loh. Seperti itu gitu. Jadi Loh, malah dia ingat kaki malah. Sop kaki kursi itu loh. keras. Ya, terus Ya jadi gitu Mas. Jadi sosoknya ya. ya saya beberapa kali dari mulai awal kecil saya kerap kali selalu dimimpiin seperti harimau warna putih dan ada
seperti permata enggak, bentuknya kayak batu gitu di tengahnya sini gitu. Nah itu yang saya rasakan selalu kalau mau ada sesuatu Mas misalnya gitu loh. Seperti saya dibikin mau, seolah saya dipeluk gitu. Jadi kayak erep-erep ini Mas, saya erep-erep gitu. Saya lagi tidur nih, mau bangun tuh nggak bisa. Tapi posisi saya seperti sedang dipeluk oleh bulu harimau gitu Mas. Jadi saya nggak pernah ngeliat bentuk, kalau secara ini ya selalu dilihatinnya di mimpi gitu. Oke. Balik galak. Bintang tamunya kena nih. Pemirsa, bintang tamu saya selanjutnya merupakan seorang praktisi spiritual yang mampu menguak misteri siluman harimau pada hari ini. Siapa dia? Langsung aja kita sambut Mbah Bejo. Ini spiritual loh. Lo macem-macem ditiup angus loh kamu. Emang sate. Prihatinnya aja di gua nggak sembarangan loh. Gimana Mbak Bejo, ada perubahan apa, rasa apa, gatal-gatal atau apa gitu? Kembali kan. Selamat malam untuk Mbak Bejo atau Mr. Fortune. Bejo itu kan beruntung. Beruntung itu Mr. Lucky atau Mr. Fortune juga bisa. Wow. Ya, selamat malam Mas. Iya, selamat datang kembali di Bukan Empat Mata. Apa kabarnya Mbak Bejo? Baik Mas. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi semuanya untuk Mas Tukul terutama. Iya. Silaturahmi itu meneteskan dosa. Orang taunya fisik sama fisik begini, padahal itu ibaratnya memeras dosa-dosa kita. Bener kan nggak Bejo? Luar biasa. Balik galak, Mbak Bejo. Melotot tangan itu. Kalau boleh tahu tadi tentang di belakang sedang terjadi ritual apa? Kok sepertinya ada yang kerasukan tadi, ada yang dua orang bergumul ria dan bercanda cengkrama kayak gitu. Bercanda apaan? Kerasukan? Iya Mas. Itu kerasukan. Tadi sempat kita mengundang beberapa harimau ya yang berada di beberapa dimensi yang ada di sini yang jelas. Tadi sebenarnya ada 3 Mas. Ada yang harimau putih, harimau hitam, dan juga harimau loreng. Wah. Jadi mungkin Mbak Frida ini saat ini juga terasa ini di sekitar sini masih ada. Mbak Frida mesti loreng. Nggak, lucunya di mana lucunya? Lucunya di mana? Ini kan tadi nyebutnya harimau loreng, harimau putih, hitam. Kalau aku bilang prediksi Mbak Frida itu loreng. Salah lo. Ini kan tadi serius, nggak ada lucunya mah. Kayak orang kesetrum ini. Ini sih salah. Ketawanya pakai argo. Kenceng salah. Tak doakan kecengklak kamu. Kamu kalau sampai kecengklak, pulang dari sini ya. Balik kan. Lihat, Mbak Rida matanya udah merah. Iya, takut Arida. Tiba-tiba Mbak Rida matanya merah. Colok Mas. Enggak bener, merah loh ya. Bisa berubah gitu ya? Itu otomatis ya Mbak Rida kayak gitu tuh ya? Enggak lah Mas. Itu biasanya kenapa? Kelipan. Mas Pepi, Mas. Tapi mukanya udah bentuknya kotak amal. Nah, ini bagus.
Ini kalau ini tadi ada lucunya nggak apa-apa. Tadi ada manusia loh. Ha. Sono. Jauh aja menyengat, paling dekat sana. Balik. Jauh aja nabrak paling deket sana. Aneh dia Mas, dikatain kecengklak aja girang. Enggak, yang tadi ini mukanya memang udah berubah kota amat, ketawa nggak apa-apa lucu. Iya. Yang ini dia wah, Udah kenceng banget. kayak isi dompetnya. Nggak. Ini jauh-jauh loh ini didatangkan nggak sembarangan loh. Dari mana Mas? Dari mana? Dari pohon turun. Oh tanya, Sebenarnya. loh ini sebentar lagi mau ngadakan festival The Demit loh ini. Tanya Mbak Bejo, bener nggak Mbak Bejo? Bener. Ngomong jadi lucu. Ini aku ngomong bener dibikin. Festival The Demit. Lu bisa ikut. Loh. Mau ngapain semuanya? Tar dulu. Ada payungnya segala kan. Udah. Enggak, ini acara opo? Balik, karek. Lagian Mas Kuku megang payung. Udah, kembali. Iya. Nih Mas, giginya copot. Udah sekerja. Sekarang kita kembali ke benang merah. Iya. Langsung saja nih, Mbak. Udah, Pep, udah. Jangan manggil gua, Pep. Udah. Udah. Bung. Balik. Udah. Balik, galak. Mahathir. Laptop udah. Lanjut Mas. Sesuai dengan tema kita saya pada malam hari tentang misteri siluman harimau. Sebenarnya dari mana sih asal sosok siluman harimau ini, Mbak? Monggo, Mbak. Ya. Siluman harimau itu Mas dari mungkin yang terkenal itu di seberang ya Mas. Mungkin di Sumatera sana yang jelas seperti itu. Cuman di Jawa, di Bali itu juga ada Mas. Bahkan kalau orang Jawa dulu namanya julung ya, yang lahir Selasa Kliwon itu di Maghrib ya, di Maghrib itu pasti dinampakkan julung. Itu ada yang julung caplok dan juga ada yang julung kembang. Julung itu tadi itu jelmaan dari harimau Mas. Jadi meninggalnya juga ditungguin harimau dan juga lahirnya pun dikelilingi harimau. Itu kalau julung caplok itu kalau meninggal itu pasti diambil ya, diambil setelah dikubur itu digali. Kali itu julung caplok. Kalau julung kembang itu cuman dikitarin aja Mas, ditungguin oleh sosok. Wah, Mbak Bejo ngerti sih. Lahir ditungguin. Harimau meninggalnya ditungguin. Itu siapa tuh waktu meninggal tuh ada Pak RT terus ada yang ngucap tolong kalau ada sangkut paut kepada jenazah ini, Pak RT-nya udah deg-degan itu keluar. Itu saudaranya siapa sampai RT-nya aja harus bertanggung jawab. Kembali ke Itu siapa? Bertanya Mas. Ini Pepi serius. mau nanya. Mas, enggak, wajahmu yang mana nih? pilih aja Mas. Enakmu ngeliat sebelah mana? Oh, di dengkul ya. Gimana? Mau ngomong apa? Silakan.
Mas. Sehat, Mas. Udah serius. Mbak Bejo boleh nanya, Mas? Boleh. Mbak Bejo, yang jadi pertanyaan besar saya, ada sejarahnya nggak dulu gitu ya? Kenapa harus memilih sosok harimau? Kan banyak kan ada Semut. Siluman semut gemet. Iya, maksudnya ada sejarahnya kenapa harus harimau? Kan ada Tanya sama harimaunya sana. Iya, ada sejarahnya nggak? Gua kan nanya. Iya, bener, Mas. Kenapa gitu? Kenapa nggak siluman curut? Ngomongin gua lagi. Ya, Mas. Kalau dulu harimau itu sosok atau tokoh yang ditakutin. Iya. Terus itu sendiri ilmu, Mas. Itu ilmu. Jadi ilmu harimau itu ilmu. Jadi orang yang memiliki kekebalan, waktu itu ke zaman dulu kan perang. Ya, itu harus punya kekebalan seperti harimau tadi. Raja hutan lah julukannya lah. Jadi itu sendiri siapapun orang dulu itu pasti punya senggoro macan. Iya. Senggoro macan itu baru lihat aja, orang baru melihat aja mungkin sudah takut. Dan wibawanya besar sekali. Singgoro macan. Itu letaknya di sini nih. Antara atau sini. Coba Pep. Begitu. Gua nggak ada. Kan saya singgoro nyinying kan. Balik kan. Pemirsa. Setelah ini kita akan kedatangan bintang tamu seorang petualang misteri yang pernah menguak keberadaan manusia harimau. The Tiger Mind. Curious? Don't go anywhere. Tetap bukan Mas.